semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuisi Infinite. Dan seperti biasa, kali ini aku bakal adain pembacaan kartu tarot dan juga kartu oracle. Dan untuk kali ini pembacaannya adalah tentang apa sih yang akan terjadi atau kedepannya itu seperti apa dari sekarang sampai akhir tahun 2022. Jadi pembacaan ini berdasarkan kartu oracle dan juga kartu tarot yang keluar. Jadi ini juga bisa berkaitan mungkin tentang pekerjaan, bisnis, romance, atau kehidupan sehari-hari juga bisa, atau mungkin juga tentang spiritual. Dan pembacaan ini adalah general pick a card reading, pembacaan secara general. Jadi seperti biasa, kalau kamu ingin pilih berdasarkan kartu atau berdasarkan pile, ini grup 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kamu ingin pilih berdasarkan gambar, nanti aku bakal tampilin gambarnya. Dan seperti biasa kalian boleh pause video ini dan tetap gunakan intuisi kalian, sehingga apa yang nanti aku bacakan bisa sampai ke kalian atau bisa kalian perhatikan lebih untuk 6 bulan ke depan. Oke, so kalau gitu langsung aja aku bakal tampilin gambarnya. Ini dia. Oke semuanya, buat kamu juga yang ingin lihat video seperti ini, kalian bisa cek my channel. Dan jangan juga lupa subscribe. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembacaan grup pertama. Halo grup 1, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, ada kartu Staying Focus, dan juga ada kartu Impasse, Reflect and Redirect Your Energy, dan juga ada kartu Overcoming Obstacle. Oke, aku bakal buka kartu berikutnya dulu. Untuk grup pertama, 6 bulan ke depan akan seperti apa atau ada hal-hal yang harus diperhatikan. Oke, ada kartu The Blasted Oak. Ada kartu Morning. Oke, next kartu tarotnya. Untuk grup pertama. Oke, ada kartu Two of Pentacles. Ada kartu Judgment. Oke, ada kartu The Emperor. Nine of Wands, dan satu kartu lagi. Ada kartu Queen of Wands. Oke, gini, grup pertama. Kalau dari kartu yang keluar ini, pertama-tama kamu ada kartu Judgment, The Emperor, dan juga ada kartu Queen of Wands. Aku mau bahas dulu tentang kartu Judgment. Jadi, kalau ditanyakan tentang kartu Judgment ini adalah sebenarnya tentang penilaian, tapi juga bisa tentang karma, tentang timbal balik, tentang menuai sesuatu. Ini juga bisa tentang menyelesaikan sesuatu yang harusnya sudah selesai atau yang seharusnya selesai. Ini juga bisa karena judgment ini juga artinya apa yang harus kamu kerjakan. Di situ ada responsibility atau tanggung jawab yang harus kamu ambil dan disitulah kamu akan selesaikan itu. Untuk 6 bulan ke depan, akan ada banyak hal yang kamu kerjakan. Dengan adanya kartu Two of Pentacles ini, akan ada banyak kesibukan, banyak kerjaan, dan juga akan ada banyak konsep-konsep yang baru yang akan kamu temui, terutama dengan kartu The Emperor ini, dan juga ada kartu Staying Focus. Artinya, kalau aku baca di sini, grup pertama, kalau kamu yang menanyakan tentang pekerjaan, tentang karir, Staying Focus dan Two of Pentacles ini sebenarnya mau dikasih tahu kalau ada banyak hal yang harus kamu kerjakan secara bersama-sama dalam waktu timing yang cukup cepat di 6 bulan ke depan. Dan staying fokus di sini mau dikasih tahu, jangan sampai kamu kehilangan fokus dengan hal-hal penting yang harus kamu kerjakan. Terutama lagi di sini ada kartu Impasse. Kalau aku bilang buat kamu yang sekarang lagi ada di masa kamu menyesali sesuatu, kehilangan sesuatu, dan mungkin buat kamu yang ada di titik terpuruk kamu, karena juga ada kartu The Blasted Oak di sini,
6 bulan ke depan akan ada perbaikan yang sangat signifikan dengan overcoming obstacle di sini dan juga judgment di sini. Dan terlebih lagi ada kartu Nine of Wands Reverse yang artinya beban-beban kamu untuk 6 bulan ke depan itu akan jauh lebih ringan. Kamu akan merasa lebih happy, akan merasa lebih nyaman di hidup kamu, terutama buat kamu yang lagi ada di tower moment atau sedang melewati atau sudah melewati the tower moment, yang artinya ada perkara ataupun ada masalah yang harus diselesaikan 6 bulan ke depan itu akan selesai, akan dilewati dengan kartu overcoming obstacle ini. Dan ini juga tentang kesibukan ya. Kartu Impress ini artinya reflect and redirect your energy. Buat kamu yang 6 bulan ke depan, kamu kehilangan fokus, kamu merasa apa yang kamu lakukan itu tidak tepat. Atau mungkin dari kamu ada yang merasa selama 6 bulan ke depan, ada yang membuat kamu berpikir kayak kamu itu udah banyak melakukan banyak hal, tapi kok nggak ada hasilnya. Reflect and redirect your energy ini dikasih tahu kalau kamu melakukan sesuatu di tempat yang salah atau melakukan sesuatu kegiatan yang salah. Jadi buat kamu, grup ke-1 benar-benar staying fokus di sini dibutuhkan ya. Kalau kamu sudah menetapkan satu goal dan kamu ingin lihat progresnya, ya kamu harus fokus di sana. Tapi kalau misalnya kamu merasa kamu tidak melihat progres atau perkembangan sama sekali, artinya memang perlu ada refleksi, perlu ada perbaikan lagi. Dan kartu morning ini tadi juga tentang itu ya, tentang kehilangan, tentang kayak menyudahi sesuatu yang harus disudahi atau moving on ataupun let go of something yang mungkin hal itu cukup penting di hidup kamu. Dan kartu morning ini juga akan terlewati ya, sama seperti di Blasted Oak ini, kartu The Tower, yang artinya juga overcoming obstacles, segalanya akan terlewati. Dan kartu Queen of Wands, buat kamu yang lagi single atau yang lagi pingin cari jodoh, Queen of Wands ini artinya akan banyak mata yang tertuju padamu. Kartu Queen of Wands ini adalah kartu yang menandakan tentang seseorang yang sangat-sangat istimewa, tapi di sisi lain juga dia sangat mencari atau sangat menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, terutama lawan jenis. Queen of Wands ini adalah orang yang sangat menarik, auranya keluar, dan mungkin buat kamu 6 bulan ke depan akan ada masa-masa di mana kayak semua perhatian itu tertuju ke kamu, kamu dapat mungkin banyak DM, banyak message dari orang-orang yang tertarik ke kamu. Dan kartu The Emperor. Kartu The Emperor ini sebenarnya juga mau dikaitkan dengan pekerjaan kamu. Kalau misalnya kalau kamu ingin melakukan sesuatu yang sangat-sangat kreatif. Karena kartu Queen of Wands ini juga tentang creativity ya. The Emperor ini bilang, lakukan sesuatu yang out of the box. Lakukan sesuatu yang banyak orang lain nggak berpikir ke sana. Lakukan sesuatu dari hasil pemikiran kritis kamu, karena itu nanti akan jauh berbeda hasilnya. Oke, aku bakal ambil kartu yang lainnya. Oke, grup pertama. Ada kartu Adversity. Ada kartu Caution. Oke, next card dulu. Ada kartu Romance. Ada kartu Listen with your heart. Oke, next card. Bulan ke depan, grup 1 ada kartu Bird. Dan ada kartu Chakra Clearing. Oke, grup 1.
Seperti dengan kartu The Tower ini tadi ya, kartu The Blasted Oak, kartu Adversity ini juga menjelaskan tentang sebuah perkara atau sebuah kegiatan, sebuah rintangan yang kamu harus hadapi. Tapi sekali lagi, aku pernah ngomong ini di pembacaan-pembacaan yang lainnya juga. Kalau jika seseorang dihadapkan terhadap sebuah masalah, orang itu bisa punya kendali untuk memutuskan apakah masalah yang datang itu adalah beban atau adalah hasil dari tanggung jawab atau itu adalah karma, atau itu adalah batu sandungan, atau apapun itu, kamu punya hak atau kamu punya kekuatan untuk mengambil sikap dari setiap perkara atau kejadian yang negatif yang datang ke hidup kamu. Dan bagaimana kamu memandang sebuah kejadian itu akan merubah bagaimana juga kamu memperlakukan diri kamu dalam situasi yang negatif itu. Dan tapi tenang aja, adversity ini juga diikuti terus dengan overcoming obstacle ya. Artinya masalah mungkin ada, tapi itu akan teratasi dengan mudah oleh kamu. Terutama dengan kartu The Emperor ini. Dan kalau aku baca pun, buat kamu grup pertama, masalah ini tuh sebenarnya sudah ada sebelum 6 bulan ke depan. Artinya sekarang-sekarang ini atau mungkin bulan-bulan kemarin sudah mulai kelihatan dan kamu sudah mulai rasakan. Dan gini, kamu punya kartu Bird. Kartu Bird ini sebenarnya tentang easy going atau istirahat sejenak. Dari kartu Two of Pentacles ini mau dikasih tahu kalau kamu itu harus pasang jadwal, harus pasang waktu untuk diri kamu sendiri, diam sejenak dan ngambil nafas. Jadi itu kayak istirahatkan apa yang perlu diistirahatkan. Kalau kamu terus memforsir diri kamu, otak kamu, pemikiran kamu untuk melakukan sesuatu yang mana itu nanti hasilnya tidak akan efektif kalau kamu capek, kalau kamu lelah. Kartu Bread di sini itu lebih ke arah easy going dan gak terlalu keras dengan kamunya. Jadi ini lebih recharge energi kamu. Dan cakra clearing ini juga sebenarnya punya koneksi yang sama dengan kartu Bread ini ya. Artinya menstabilkan energi kamu, membersihkan energi kamu, dan ini lebih ke arah untuk membersihkan dari hal-hal negatif. Ini lebih ke arah ke pemilihan keputusan ataupun lebih ke arah bagaimana sikap kamu untuk menerima energi negatif yang ada di sekeliling kamu. Dan salah satunya tadi ini ya, realize and reflect your energy. Artinya, kalau kamu melakukan sesuatu di mana hal itu tidak sama sekali membawakan progres ke hidup kamu, maka cakra clearing ini itu lebih diibaratkan kalau kamu harus bersihkan hal-hal negatif yang tidak bisa membuat kamu maju. Dan di sini ada kartu caution. Perhatikan juga situasi-situasi tanda-tanda yang datang ke kamu untuk 6 bulan ke depan, karena bisa jadi tanda-tanda itu adalah hal yang harus kamu benar-benar pusatkan perhatian kamu ke sana. Staying fokus ke sana. Dan buat kamu, tentang asmara, di sini ada romance, artinya ada pintu asmara yang terbuka untuk kamu. Ada hal-hal dalam asmara yang akan kamu temui dan banyak kamu temui, terutama dengan kartu Queen of Wands ini tadi. Dan sini juga ada kartu Listen with your heart buat kamu yang merasa kamu didekati dengan seseorang tapi kamu bingung apakah kamu harus memilih orang ini atau tidak. Listen with your heart ini adalah hal yang paling dasar yang harus kamu lakukan dan ini tidak berlangsung hanya asmara tapi juga kegiatan yang lainnya. Oke, next card. Oke, buat grup pertama, ada kartu Magic Guardian, Unlock the Magic Within. Dan ada kartu Father's Cry, Trust in the Unknown. Oke, gini, grup pertama. Kartu Magic Guardian, ini sebenarnya juga mau dikasih tahu kalau hal-hal yang terjadi di kamu itu, kadang kamu tidak sadari itu memang seharusnya terjadi. Jadi lebih dikatakan sudah direkayasa oleh alam semesta supaya kamu menjalani hal ini. Makanya di 6 bulan ke depan, kalau ada hal-hal yang kamu tidak suka tapi ternyata datang ke kamu, itu sebenarnya mau dikatakan kalau hal itu membuka opportunity baru atau membuka pemahaman baru, membuka pintu baru untuk hal-hal yang kamu belum sangka itu datang ke hidup kamu. Magic Guardian ini artinya kalau apapun yang terjadi ke depannya, akan selalu ada hal baru yang datang ke kamu.
Dan memang permulaan sesuatu yang datang ke kamu itu tidak pasti positif. Bisa dengan hal-hal negatif, baru hal itu terbuka. Dan Magic Guardian ini mau dikasih tahu, apapun yang terjadi di 6 bulan ke depan, itu untuk membantu kamu untuk lebih dewasa lagi dalam hal spiritual. Dan Father Sky ini trust in the unknown, artinya buat kamu yang merasa tidak tahu apa yang harus terjadi ke depannya seperti apa, ataupun kamu nggak tahu ujungnya apa, Father Sky ini lebih dikatakan untuk kamu percaya ke depannya itu walaupun tidak kelihatan ujungnya, tapi percayalah kepada sesuatu yang belum kamu ketahui apapun itu. Jadi jangan takut untuk melangkah. Kartu Father Sky ini lebih dikasih tahu 6 bulan ke depan, kalau kamu punya planning, jangan takut untuk melangkah, tapi tetap fokus terhadap goal kamu, planning kamu, dan juga progres kamu. Oke, aku bakal ambil satu kartu tarot terakhir untuk grup pertama. Grup pertama, satu tarot terakhir. Oke, ada kartu Four of Swords upright yang artinya untuk 6 bulan ke depan, untuk 6 bulan ke depan dari sekarang bulan Juni sampai nanti 2022, akhir 2022, kalau kamu merasa kamu dihadapkan dengan situasi yang kamu tidak tahu, kamu harus milih A atau B, langkah yang pertama kali harus didengar oleh kamu itu tadi ya, listen with your heart. Tapi untuk listen with your heart itu kamu butuh ketenangan, kamu butuh keseimbangan. Karena tuh Four of Swords ini lebih dikatakan untuk kamu jangan terlalu gercep atau jangan terlalu gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Sama dengan kartu caution ini, perhatikan apa yang kamu lakukan, perhatikan setiap keputusan yang kamu ambil, karena sekecil apapun keputusan yang kamu ambil di 6 bulan ke depan itu akan membawa perubahan yang cukup signifikan di hidup kamu. Jadi perhatikan benar-benar 6 bulan ke depan, segala macam keputusan yang kamu ambil harus diperhitungkan matang-matang dan fokus ke sana. Oke, kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup pertama. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup kedua, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Kamu punya kartu Wise Leader, you are a beacon for others, ada kartu Stepping into Power, you are strong beyond measure, dan ada kartu Discovering Truth, you stand in the light of truth. Oke, aku bakal buka kartu lainnya dulu. Oke, grup kedua. Grup kedua ada kartu Boredom, dan juga ada kartu Generosity. Oke, aku bakal ambil kartu tarot dulu untuk grup kedua. Grup kedua ada kartu Five of Cups Reverse. Oke, ada kartu Six of Pentacles. Ada kartu Seven of Pentacles. Dan ada kartu Page of Wands, satu kartu lagi. Grup kedua ada kartu Five of Pentacles. Oke. Oke, grup kedua. Gini. Aku mau ngasih tahu dulu kalau untuk grup kedua, kamu nggak punya kartu Major Arcana ya. Sebenarnya kartu Major Arcana itu menandakan sebuah peristiwa yang sangat cukup krusial atau cukup penting di kehidupan seseorang. Dan karena di sini keluarnya Minor Arcana, bukan apa yang terjadi itu tidak penting, tapi lebih dikatakan kalau apa yang terjadi ini mungkin kamu sudah pernah lalui atau kamu sudah lalui sekarang, ataupun hal-hal penting di hidup kamu itu masih berkelanjutan. Jadi 6 bulan ke depan tidak ada final result atau tidak ada kayak final, sesuatu yang final yang harus kamu pahami. Jadi kayak mungkin ini lebih ke arah berkelanjutan sampai ke awal tahun 2023.
ataupun bisa sampai pertengahan tahun 2023. Dan aku mau kasih tahu, ada kartu Generosity, kartu Nine of Vessels, Nine of Cups, dan sini kamu juga punya kartu Six of Pentacles, yang artinya juga tentang memberikan sesuatu seimbang dengan apa yang kamu dapatkan. Kartu Generosity ini mau dikasih tahu, kalau kamu melakukan sesuatu, lakukan sesuatu dengan imbalan yang tepat yang datang ke kamu. Jadi kamu mendapatkan imbalan yang setimpal. Ada kartu Wise Leader, ada kartu Stepping into Power. Grup kedua, kamu di 6 bulan ke depan, entah waktunya kapan, sampai akhir tahun 2022, ada suatu masa di mana kamu akan dibutuhkan kemampuannya, dibutuhkan pola pikirnya, pendapatnya, dan segala macamnya itu dibutuhkan oleh orang lain. Jadi banyak orang akan kayak menaruh harapannya ke kamu, menaruh bebannya ke kamu, dan juga kayak menaruh mungkin responsibility mereka ke kamu. Dan kartu Wise Leader ini juga tentang lebih membimbing orang lain, menjadi leader untuk orang lain, dan itu tidak mudah. Sometimes itu melelahkan. Tapi untuk kamu grup kedua, Wise Leader dan Stepping into Power ini sebenarnya mau dikasih tahu, jangan sampai kamu lupa tentang kamunya. Jadi, kalau kamu adalah orang yang cukup generous, orang yang cukup ingin memberikan banyak hal ke orang lain, dan 6 bulan ke depan ini lebih dikasih tahu, lakukan sesuatu yang mana itu juga memberikan hal yang positif ke kamu. Karena kamu juga punya kartu Seven of Pentacles ya. Artinya, kalau dengan keadaan kamu yang menunggu, tapi tidak terlalu menghasilkan, harus ada yang dilihat lagi. Discovering the truth. Discovering the truth ini lebih dikatakan kamu akan menemukan sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru itu akan menjadi pencerahan untuk kamu atau cahaya untuk kamu. Kartu Seven of Pentacles ini mau dikasih tahu, mungkin kamu akan ada masa di mana kamu merasa kamu tidak menghasilkan sesuatu, ataupun kamu sudah melakukan banyak hal tapi tidak menghasilkan. Seven of Pentacles ini juga mau dikasih tahu kalau tidak bisa hanya menunggu. Kalau hasilnya tidak keluar, kalau sesuatu yang kamu inginkan itu belum tercapai, tidak bisa hanya menunggu ataupun menjalankan cycle yang sama, lingkaran yang sama. Terutama dengan tadi itu ya, dengan kamu mungkin mengharapkan banyak hal, dengan kamu menjadi wise leader di sini, dan stepping into power ini artinya kekuatan kamu digunakan, otoritas kamu digunakan. Tapi tidak boleh menunggu saja, harus ada yang kamu kerjakan untuk kamu, untuk supaya kamu mendapatkan poin plus selama 6 bulan ke depan, dan mendapatkan progres ataupun hasil yang kamu inginkan. Kartu Page of Wands. Kartu Page of Wands ini sebenarnya juga tentang seseorang yang masih belum tahu ke depannya seperti apa, perjalanan baru, ataupun hal-hal baru yang akan dia temui masih banyak. Kartu Page of Wands ini lebih dikatakan buat kamu sampai akhir tahun 2022, seperti yang apa aku katakan tadi, kalau ini masih menjadi sebuah permulaan atau awalan untuk kamu, terutama ini tentang karir, tentang pekerjaan, ini masih menjadi sebuah awalan dan akan terus berlanjut sampai nanti tergantung di mana kamu ingin stop. Dan di sini juga ada kartu Five of Pentacles. Gini, aku mau bicara tentang loyalitas, tentang generosity, dan tentang keseimbangan. Memang kamu harus memberikan sesuatu kepada orang lain di mana kamu juga mendapatkan imbalannya dalam bentuk apapun itu. Imbalan di sini bukan berarti tentang material, bukan berarti juga tentang timbal balik kegiatan yang mereka keluarkan untuk kamu, bukan seperti itu. Karena sometimes orang itu juga happy, merasa dirinya bahagia ketika dia memberikan sesuatu ke orang lain. Kalau dia dengan cara itu mendapatkan hal yang menurut dia itu seimbang dengan emotional satisfaction yang tinggi, dengan kepuasan emosi yang tinggi, maka itu juga bisa menjadi timbal balik yang pas. Ini juga mau dikatakan untuk jangan berlebihan ya, artinya keseimbangan diperlukan. Dan hubungannya dengan kartu Five of Pentacles ini adalah tentang loyalitas. Dengan generosity kamu, dengan kamu memberikan mungkin kekuatan kamu, perhatian kamu, dan memberikan diri kamu sebagai tuntunan untuk orang lain, akan ada orang-orang yang loyal yang akan kamu temui di 6 bulan ke depan. Orang ini tidak terbatas datang dari siapapun,
bisa keluarga kamu, rekan kerja, teman, atau apapun yang punya hubungan yang ada tadi aku katakan dengan generosity, leadership, dan keseimbangan kamu memberikan sesuatu. Ini ada orang-orang loyal di sini dan keloyalan ini jangan sampai kamu patahkan karena ini bisa jangka panjang. Serta ada kartu boredom. Kartu boredom ini juga tentang kebosanan ya. Buat kamu grup kedua, karena apa yang kamu lakukan itu sebenarnya masih di awal-awal dan tidak terlalu banyak hal yang harus kamu kerjakan, berbeda dengan grup satu tadi. Grup kedua akan ada waktu kekosongan-kekosongan yang kamu akan merasa kosong di sana. Tapi sebenarnya kekosongan itu bukanlah sia-sia saja diberikan ke kamu oleh alam semesta. Waktu yang kosong ini itu harus dinikmati karena setelah discovering the truth ini, setelah ada pencerahan baru, maka akan ada banyak hal yang kamu kerjakan. Jadi buat kamu, grup kedua, kalau kamu merasa sekarang itu kamu tidak melakukan apa-apa, itu ini lebih dikatakan tenang aja, setelah ini kamu akan banyak lakukan hal juga loh. Jadi lebih gunakan waktu kamu sekarang untuk hal-hal yang positif, jangan terlalu bosan dengan kegiatan kamu. Karena saat kamu nanti kamu menyadari kamu mungkin tidak punya waktu serenggang sekarang ini yang kamu punya, kamu akan miss, kamu akan merindu masa-masa sekarang ini. Oke, aku bakal buka kartu lainnya. Grup kedua. Ada kartu growth. Grup kedua. Ada kartu nourish. Oke, next card. Grup kedua. Grup kedua ada kartu spiritual connection. Oke, ada kartu look to your inner strength. Sekali lagi, strength di sini juga ada hubungannya dengan kartu wise leader dan leadership dan juga stepping into power. Oke, next card. Ada kartu indigo and crystal children. Ada kartu career transition. Oke, gini, buat kamu, grup kedua, aku mau ngasih tahu dulu. Ini sebagian itu juga tentang spiritual ya, tapi selain spiritual, ini juga tentang pekerjaan. Buat kamu yang tidak bekerja di bidang spiritual, ini lebih mengatakan, kalau kamu melakukan sesuatu di awal, lakukan perkuat akarnya. Karena sekali lagi, di sini kamu punya kartu Seven of Pentacles yang artinya tidak bisa diam saja. Kalau tidak menghasilkan, maka harus digali lagi, dicari dasarnya apa, akarnya seperti apa, apakah benihnya tepat atau tidak. Serta nourish di sini juga mau dikasih tahu, bukan hanya tentang memastikan bibitnya benar atau tidak, tapi apakah kamu benar-benar menyirami tanaman itu. Apakah kamu benar-benar membuat tanaman itu subur atau enggak. Jangan kamu melakukan hal yang salah atau hal yang sia-sia. Cari tahu lebih karena, sekali lagi, kamu masih banyak pengetahuan yang belum kamu ketahui dan masih ada hal yang akan kamu temukan nanti. Cari tahu, jangan pernah stop untuk mencari tahu. Ini juga tentang spiritual ya. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu tentang spiritual, entah apapun itu, karena sebagian kamu juga indigo and crystal children, ini juga bisa tentang empath, yang artinya ada hal-hal khusus yang akan kamu lakukan. Cari tahu akarnya, jangan percaya begitu saja, atau jangan kamu membiarkan begitu saja jika kamu tidak menemukan hasilnya. Kalaupun ini bukan tentang hasil, ini juga bisa tentang blocking mind atau pemikiran yang mentok sampai di situ saja. Kenapa kamu tidak bisa berpikir lebih ataupun kenapa kamu merasa ada yang kurang dari pemikiran kamu?
Nulis di sini mau dikasih tahu kalau kamu masih harus cari tahu lebih. Dan pupuk itu semua serta kartu gerak di sini juga dibilang pertumbuhan kamu itu masih jauh. Kamu masih akan menemukan hal-hal yang membuka mata kamu terutama di 6 bulan ke depan. Ada spiritual awakening yang mungkin kamu akan lakukan atau ada kejadian-kejadian yang membuat kamu membuka mata kamu dan melihat hal-hal yang berbeda dan ini akan merubah mindset kamu atau pola pikir kamu. Dan spiritual connection, buat kamu yang menanyakan tentang asmara, akan ada orang-orang yang punya koneksi spiritual yang sama dengan kamu, yang satu vibrasi dengan kamu, dan orang ini nanti mungkin orang yang akan loyal dengan kamu yang aku bicarakan tadi di sini, ataupun orang ini adalah orang baru yang bisa menjadi teman untuk berbicara. Terutama jika kamu punya kedewasaan emosional yang sama, ataupun vibrasi spiritual yang sama. Dan career transition, sebagian dari kamu ini akan lebih melihat karir kamu, kerjaan kamu kembali. Akan ada pemikiran untuk pindah kerja, ataupun sekarang kamu punya pemikiran tersebut, 6 bulan ke depan akan ada hal-hal yang membuat kamu untuk pindah job, pindah fokus, pindah pekerjaan. Dan bagian karir transition ini, itu tuh memang sudah diharuskan untuk kamu melakukan itu. Jadi kalau kamu menanyakan kenapa kamu merasa tidak ada progresnya sampai sekarang, apakah kamu harus pindah kerja atau apakah kamu harus lakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang kamu lakukan sekarang? Gini, 6 bulan ke depan, cari tahu, benar-benar cari tahu apa yang kamu inginkan atau apa yang bisa mengasah kemampuan kamu karena di sini kamu juga punya kartu look to your inner strength yang artinya kamu punya kemampuan di diri kamu yang bisa kamu asah. Perjalanan kamu di sini 6 bulan ke depan itu masih awal, tapi dimulai dengan adanya spiritual awakening atau hal-hal yang berbau spiritual yang membuat kamu merubah mindset atau pemikiran kamu. Oke, aku bakal buka kartu lainnya. Grup kedua, ada kartu Peacekeeper, Let Go of the Needs to be Right. Ada kartu Stack, Trust and Thrive. Oke. Gini, aku membahas tentang kartu Peacekeeper ini. Kartu Peacekeeper ini tentang melepaskan rasa pembenaran dalam diri. Jadi gini, aku tadi ada bilang tentang pemikiran yang mentok atau mind blocking atau sesuatu yang kamu kayaknya udah pol sampai di situ pemikirannya tapi kamu masih berasa kurang. Apa yang salah, apa yang benar. Kartu Peacekeeper di sini mau dikasih tahu, untuk kamu supaya bisa lepaskan itu semua, kamu harus meninggalkan rasa pembenaran karena bisa aja apa yang kamu lihat ke depannya itu bukanlah sesuatu yang berkelanjutan atau artinya ada sesuatu yang baru, yang benar-benar baru dan ini akan merubah pola pikir kamu dan ini adalah sebuah kebenaran. Bisa jadi ini sebuah kebenaran yang nantinya akan kamu pegang. Entah sampai kapan, ini tergantung nanti masuk ke perjalanan spiritual kamu yang selanjutnya. Tapi kartu Peacekeeper buat kamu yang ada pemikiran yang mentok dan kamu merasa kurang tadi itu ya, rasanya ada sesuatu yang harus digali lagi tapi kamu nggak tahu apa, lepaskan perasaan benar. Jadi bukan meneruskan pemikiran kamu, tapi lebih mengambil sesuatu yang baru. Jangan kamu berpikir apa yang kamu pikirkan itu adalah sesuatu yang tepat. Ini tentang spiritual. Ataupun ini juga bisa tentang asmara, tapi ini lebih ke arah spiritual ya. Benar-benar spiritual kalau kamu punya sebuah konsep, pemikiran tentang spiritual, dan kamu merasa itu adalah hal yang tepat, tapi kamu mentok sampai di situ saja, ini lebih dikasih tahu 6 bulan ke depan, akan ada mind-blowing truth yang datang ke kamu. Akan ada kebenaran atau fakta-fakta baru yang datang ke kamu dan itu mungkin agak berbeda dari pegangan yang selama ini kamu punya. Makanya, no risk di sini adalah mau dikasih tahu, lihat kembali benarkah konsep yang kamu pegang itu cocok untuk kehidupan kamu atau enggak. Karena spiritual itu sangat luas. Terkadang
Saat orang belajar tentang spiritual, itu ada kecocokan dan ada ketidakcocokan. Ada seseorang yang bisa menerima konsep yang seperti ini, ada yang tidak. Tergantung bagaimana konsep itu berdampak terhadap hidup kamu. Apakah kamu lebih positif atau tidak? Itu kamu harus nulis di sini, dan growth di sini juga tentang sebuah pertumbuhan ya, yang artinya tadi benar-benar tentang bagaimana kamu mengembangkan kehidupan kamu, mengembangkan pertumbuhan spiritual kamu sampai nantinya kamu ketemu dengan perjalanan spiritual kamu yang selanjutnya. Jadi, ingat, apapun yang terjadi, konsep apapun yang datang ke kamu, itu bukan final, itu bukan hal yang terakhir, karena masih ada hal-hal baru yang akan kamu temui. Dan kartu stack di sini juga kartu trust and thrive, yang artinya juga kalau kamu sudah punya planning sesuatu, lakukan dan percayakan kalau itu akan bisa berjalan dengan baik. Trust and thrive ini buat kamu yang ingin bisnis, buat kamu yang punya planning tapi kamu belum melakukan, artinya lakukan sekarang. Oke, sekali lagi pembacaan ini mungkin sedikit kompleks dan sedikit terkhususkan untuk sebagian orang dari berbagai kalangan, terutama orang yang bekerja atau orang yang mendalami spiritual. Dan buat kamu yang merasa pembacaan ini tidak cocok, kamu boleh pindah ke grup yang lainnya. Oke, so sebelum aku akhiri, aku bakal buka satu kartu tarot terakhir untuk grup untuk grup kedua, satu kartu tarot terakhir. Grup kedua, di sini ada kartu King of Wands. Ternyata ada dua ya, ada kartu Six of Swords Reverse, kartu King of Wands. Gunakan kreativitas kamu. Gunakan benar-benar kreativitas kamu, karena kartu King of Wands ini sebenarnya adalah seseorang yang fun, sosok yang ceria, sosok yang wise, tapi di samping itu juga kreativitasnya sangat-sangat luar biasa. Gunakan kreativitas kamu di 6 bulan ke depan. Dan kartu Six of Swords Reverse ini, mau dikasih tahu juga kalau gini, buat kamu yang ingin melepaskan sesuatu, ini bukan tentang lebih melepaskan, tapi menambah sesuatu. Jadi, kalau aku katakan tadi, apa yang kamu temukan nanti mungkin sangat berbeda dari konsep atau dari pegangan kamu, dari definisi spiritual kamu tentang apapun itu yang sekarang kamu pegang. Ini bukan merubah, tapi ini menambahkan. Jadi, bukannya kamu move on, tapi lebih kayak melihat situasi kembali. Sama seperti kartu Seven of Pentacles ini ya. Lihat situasi kembali, tapi bukannya meninggalkan begitu saja. Karena setiap pengetahuan, setiap bentuk konsep yang datang ke seseorang itu tidaklah sia-sia. Oke, so sampai di sini aja pembacaan untuk grup kedua. Semoga apa yang aku katakan tadi bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo, grup ketiga. Langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, ada kartu Joy and Delight, ada kartu Infinite Abundance, ada kartu False Vistas. Expand your horizon. Oke, aku bakal buka kartu lainnya dulu. Grup ketiga. Grup ketiga. Oke, aku bakal ambil yang ini. Ada kartu tentang struggle. Ada kartu tentang rebirth. Oke. Next card. Aku bakal ambil kartu tarot dulu. Grup ketiga. Oke, ada kartu The Moon Reverse. Ada kartu Ace of Cups. Ada kartu Page of Wands. Dan ternyata ada 3, ada kartu Page of Cups Reverse, ada kartu Ten of Cups, dan juga ada kartu Two of Pentacles Reverse. Oke, grup
ketiga. Gini, kalau aku baca di sini, mungkin sebagian besar dari kamu itu sedang mengalami struggle. Karena ada kartu struggle di sini. Tapi di samping itu ada kartu Infinite Abundance, ada kartu Joy and Delight. Dan sini juga ada kartu Ace of Cups yang artinya sebenarnya buat kamu 6 bulan ke depan itu akan mendatangkan perubahan yang sangat besar ke hidup kamu. Dan perubahan ini adalah perubahan dari reward atau dari hasil bagaimana kamu mengatasi struggle kamu ini yang sebelum-sebelumnya ya. Mungkin saat-saat ini ataupun saat-saat dari tahun-tahun sebelumnya, 6 bulan ke depan akan ada perbaikan terutama di bidang keuangan. Infinite abundance ini artinya ada rezeki yang sangat berlimpah yang datang ke kamu. Ada expand your horizon, vast vistas yang artinya juga tentang kamu akan mulai membuka hal-hal baru di hidup kamu dengan bagaimana kamu melihat situasi. Di sini ada kartu rebirth yang artinya juga tentang kamu adalah sebuah sosok yang baru, ditambah ada kartu page of wands di sini yang artinya 6 bulan ke depan itu adalah 6 bulan awalan kamu yang baru dan 6 bulan awalan diri kamu yang bahagia. Kesedihan-kesedihan yang kamu alami selama ini akan terlewati atau nantinya di 6 bulan ke depan akan terlewati begitu saja dan kamu akan menjadi seseorang yang baru di sini. Tapi baru di sini mungkin bukan hal tentang transformasi atau completely baru, tapi ini lebih ke arah energi kamu, pola pikir kamu, ataupun kamu akan lebih mendapatkan kebahagiaan di 6 bulan ke depan. Dan kartu Page of Cups Reverse dan juga Two of Pentacles Reverse. Gini, artinya 6 bulan ke depan mungkin kamu nggak terlalu banyak pekerjaan yang harus kamu lakukan. Tapi ini juga bisa dalam artian kalau kamu harus kerjakan sesuatu. 6 bulan ke depan kerjakan sesuatu, jangan stuck, jangan diam gitu saja. Terutama Page of Cups reverse kamu ini lebih dikatakan mungkin tentang kreativitas kamu atau sisi curiosity kamu, sisi diligent kamu, sisi yang benar-benar kayak kamu itu mau belajar, kamu mau tahu lebih, kamu kreativitas, kamu gunakan akal kamu, itu mungkin 6 bulan ke depan agak sedikit tertutup atau kalau aku bilang ada hal lain yang kamu pusatkan perhatiannya sehingga kamu lebih kurang excited terhadap mempelajari sesuatu yang baru. Tapi 6 bulan ke depan ini lebih dikatakan untuk kamu enjoy your life, untuk kamu nikmati kehidupan kamu di 6 bulan ke depan. Karena 6 bulan ke depan akan benar-benar datang masa-masa yang bahagia yang datang ke kamu. Terutama di sini dengan kartu Ten of Cups ini yang artinya kebahagiaan akan kamu dapatkan, keharmonisan juga akan kamu dapatkan, dan ini tidak kamu sendirian yang mendapatkan, tapi orang-orang terdekat kamu. Buat kamu, 6 bulan ke depan akan ada perubahan. Perubahan ini tidak datang dari kamu only, tapi perubahan ini datang dari lingkungan kamu dan memberikan kebahagiaan ke kamu. Oke, aku bakal buka kartu yang lainnya dulu untuk grup ketiga. Grup ketiga ada kartu ada kartu growth. Oke. Oke, next card. Buat kamu grup ketiga. Oke. Ada kartu have fight. Ada kartu receive with love and appreciation. Dan satu kartu lagi ada kartu embrace your emotion. Oke. Next card. Ada kartu Hello from Heaven. Ada kartu lagi. Ada kartu Chakra Clearing. Oke. Grup ketiga.
Gini, tadi aku bilang akan ada perubahan, tapi perubahan ini bukan perubahan transformasi kamu, tapi lebih ke arah pertumbuhan kamu. Jadi bukan benar-benar kamu completely berubah, tapi ada yang dewasa, yang hadir di hidup kamu atau pemikiran kamu lebih dewasa lagi. Artinya ada sesuatu yang continue yang ada di diri kamu dan itu membuka kebahagiaan kamu. Ada kartu regenerate. Regenerate ini lebih dikasih tahu kalau mungkin konsep kamu dalam melihat sesuatu ataupun mungkin ini tentang bisnis kamu itu ada regeneration atau ada sesuatu yang diubah kembali dari awal atau ada sesuatu yang diubah di tengah. Jadi contohnya, kalau ada urutan A, B, C, D, E, kamu sudah sampai E, tapi ternyata B dan C perlu diubah, maka D dan E juga akan ikut berubah. Regenerate itu adalah hal seperti itu ya, tapi bukan yang completely kamu harus ubah dari A, B, C, D, E-nya. Tapi melainkan ada sesuatu yang akan kamu ubah, entah ini bisnis kamu, entah ini pola pikir kamu, entah ini mungkin juga kehidupan kamu. Ada sesuatu yang harus di-adjust atau yang harus disesuaikan dan harus diubah. Oke, di sini ada kartu growth. Kartu growth ini tentang pertumbuhan. Pertumbuhan, kalau bicara tentang pertumbuhan, selain ada sesuatu yang lebih dewasa, tapi ternyata ada hal-hal yang selama ini, begitu kamu lihat ke belakang, oh, kayaknya aku salah melakukan hal ini. Ada sesuatu yang kamu refleksikan, ada sebuah penyesalan, ada sebuah mungkin kekecewaan yang datang, tapi itu adalah bentuk dari perkembangan kamu. Dan kalau kamu tidak bisa memaafkan, kalau kamu tidak bisa move on dari kesalahan-kesalahan kamu, maka kartu growth ini benar-benar akan stuck di situ saja dan gak bisa membuat kamu lebih berkembang lagi. Kartu have fight. Kartu have fight di sini juga tentang kamu mempunyai kepercayaan terutama buat kamu yang bicara tentang jodoh. Kok nggak ketemu-ketemu jodoh? Atau kapan sih ketemu jodoh aku? Have fight di sini lebih dikasih tahu, percayalah nanti akan ada waktunya kamu ketemu dengan jodoh kamu atau union of the hearts kamu akan benar-benar terjadi. Dan di sini ada kartu receive with love and appreciation. Ini tentang infinite abundance. Kalau bicara tentang rezeki, terimalah dengan rasa bersyukur. Jadi, segala sesuatu yang kamu dapatkan, rasa bersyukur itu adalah rasa yang cukup penting dan paling penting yang harus kamu ucapkan pertama kali, baru kalau kamu merasa kamu harus tambah lagi abundance kamu kerja lagi, atau kamu melakukan hal yang bisa membuat abundance kamu ini lebih banyak. Dan kartu embrace your emotion. Bicara tentang embrace your emotion, ini ada hubungannya dengan kartu the moon di sini ya. Yang artinya kalau ada emosi yang mungkin cukup bergejolak atau cukup intens di 6 bulan ke depan, perhatikan emosi kamu. Jangan sampai emosi kamu itu justru merubah segalanya, merubah kebahagiaan kamu. Dan embrace your emotion ini juga lebih tentang kesadaran emosi ya. Kalau saat itu kamu merasa sedih, saat itu kamu merasa kecewa, embrace your emotion. Artinya ini lebih ke arah menyadari saat itu kamu ada di posisi apa. Jangan sampai kamu buta dengan emosi kamu. Karena emosi kamu cukup penting dalam bermain di 6 bulan ke depan ya. Cakra clearing ini lebih dikatakan juga untuk melepaskan sesuatu yang sudah tidak penting lagi atau sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Atau kalau ini bukan tentang hal itu, kalau kamu yang percaya dengan cakra, kalau kamu yang sedang mendalami cakra clearing ini lebih dikatakan kalau bersihkan cakra kamu, seimbangkan cakra kamu, terutama root cakra kamu, untuk supaya kamu bisa lebih produktif lagi. Oke, so kalau gitu aku bakal buka kartu yang lainnya. Grup ketiga. Aku bakal ambil yang paling atas. Di sini ada kartu Eagle, See from a Higher Perspective. Satu kartu lagi. Oke. Ada kartu Direction Guardian, Choose Your Path. Gini.
6 bulan ke depan, sebagian dari kamu akan menanyakan apa sih tujuan hidup kamu, atau apa sih yang harus kamu lakukan dalam tujuan hidup kamu. Direction Gradient Choose Your Path ini mau dikasih tahu kalau kamu punya hak untuk memilih apa yang akan kamu lakukan ke depannya, dan jangan terhalang sesuatu jika memang kata hati kamu itu lakukan. Eagle, see from a higher perspective, yang artinya juga setiap titik kejadian itu selalu ada hal besar yang terjadi di belakangnya. Eagle ini, kartu ini dikatakan untuk kamu lihat kejadian besar itu ketimbang kamu lihat hal-hal kecil. Dan kartu Eagle ini juga tentang berpikir positif. Jika seseorang melihat sesuatu dari perspektif yang besar, maka sebenarnya akan sangat besar kemungkinan dia untuk melihat hal yang positif ya. Tapi ini juga tergantung fokusnya. Kalau fokusnya sudah negatif, tidak akan ada hal yang bisa positif. Ini lebih membuka mata kalau setiap kemungkinan itu bisa saja terjadi. Eagle ini adalah kartu yang menyuruh kamu untuk membuka mata kamu dari setiap kemungkinan yang bisa terjadi dan ambil sisi positifnya. Oke, so aku bakal ambil kartu tarot terakhir. Sebelum aku tutup, aku bakal ambil kartu tarot terakhir. Grup ketiga. Grup ketiga ada kartu Four of Wands. Gini, kartu Four of Wands sebenarnya punya vibes atau punya vibrasi yang sama, atmosfer yang cukup sama dengan kartu Ten of Pentacles. Bedanya, kartu Four of Wands ini itu datang dari dua sisi yang berbeda, dan kartu ini datang dari orang-orang terdekat kamu, keluarga kamu, ataupun sahabat-sahabat kamu. Buat kamu, grup ketiga, kartu Four of Wands ini buat kamu yang merasa kamu punya masalah dengan seseorang, ataupun punya masalah dengan dua sisi yang berbeda. Entah dalam pikiran kamu, kadang kamu merasa A, kadang merasa B. Four of Wands ini lebih dikatakan akan ada sebuah kedamaian yang kamu temukan di hidup kamu. Mungkin ini sinkronisasi dengan pemikiran dan hati kamu, ataupun ini juga bisa jika kamu punya masalah dengan seseorang, maka akan ada jalan keluar yang mendatangkan keharmonisan dari kamu dengan dia. Ini juga tentang asmara. Kalau kamu merasa kamu di 6 bulan ke depan mungkin ada masalah-masalah, atau sekarang ada kerenggangan yang kamu rasakan, Four of Wands ini dikatakan akan ada keharmonisan yang kamu temukan dengan dia, dengan mungkin pasangan kamu atau orang yang mungkin sekarang kamu pikirkan. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup ketiga. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu, dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye bye. Halo grup 4, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Ada kartu In the Flow, Everything is Smooth Sailing, ada kartu Journey by Moonlight, Believe in Magic, dan ada kartu Lie Back, Rest and Relax. Oke. Aku bakal buka kartu lainnya dulu, tapi 3 kartu ini sebenarnya menandakan sebuah vibrasi yang sama, artinya di 6 bulan depan akan ada banyak kemudahan yang kamu temukan. Oke, next card dulu, grup keempat. Grup keempat ada kartu Ace of Vessel atau Ace of Cups, The Waters of Life, dan juga ada kartu The Green Man. Oke, next card lagi, kartu tarot. Untuk grup keempat, oke, aku bakal ambil yang paling atas, ada kartu Knight of Wands, ada kartu The Hermit Reverse, ada kartu The Star Reverse, ada kartu Nine of Wands Reverse, dan satu kartu lagi ada kartu The Fool Reverse. Oke, kamu banyak kartu The Fool ya, tapi di samping itu kamu punya 3 kartu Major Arcana loh. Ada kartu The Hermit, The Star, dan juga ada kartu The Fool. Gini, grup keempat
Aku mau ngasih tahu dulu, seperti yang apa aku katakan tadi, ada kemudahan yang akan kamu temukan. Bicara tentang kartu The Green Man, kartu The Green Man ini sebenarnya adalah kartu yang menjelaskan tentang seorang yang punya kemampuan apapun untuk menghasilkan apapun. Ini sama dengan kartu The Magician, atau hampir mirip lah dengan kartu The Magician yang artinya ketika seseorang sudah tahu rumusnya, maka dia bisa melakukan apapun. Ini sama dengan kamu di 6 bulan ke depan akan sangat memudahkan buat kamu untuk melakukan sesuatu dan hasilnya pun juga akan baik. Jadi, lebih dikatakan effort yang akan kamu lakukan itu sedikit, tapi hasilnya cukup besar. 6 bulan ke depan, terutama untuk hal keuangan, untuk karir ataupun pekerjaan, 6 bulan ke depan kamu akan banyak menemukan kemudahan di pekerjaan kamu, tapi hasilnya cukup bisa dilihat, terutama dengan kartu watching clouds ini, lie back, rest, and relax, artinya tanpa perlu usaha pun sometimes sesuatu itu bisa terjadi dengan mudah ketika hal itu adalah jalan yang tepat. Dan kartu The Waters of Life. Kartu Waters of Life ini sebenarnya kemudahan yang kamu dapatkan nanti di 6 bulan ke depan di karir kamu dan pekerjaan kamu, ini karena sesuatu yang kamu berikan juga kepada universe atau kepada alam semesta. Jadi kalau aku baca di sini, ini lebih ada timbal balik dari alam semesta ke kamu karena kamu sudah lakukan hal yang seperti ini, hal yang membantu orang lain, atau membantu orang lain dalam hal apapun itu, maka kemudahan itu akan dikasih ke kamu. Dan gini, aku mau kasih tahu juga tentang kartu The Stars Reverse dan The Hermit Reverse. Gini ya, kartu The Star Reverse ini sebenarnya tentang sebuah keinginan. Tapi karena dari kartu yang keluar ini, dengan kartu reverse ini mau dikasih tahu. Keinginan kamu itu bisa terwujud loh, tanpa kamu kayak mungkin mengharapkannya. Kalau aku bilang 6 bulan ke depan benar-benar hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan atau hati-hati terhadap keinginan-keinginan yang kamu ucapkan. Jika keinginan itu tidak keluar dari hati kamu, kartu The Hermit Reverse ini artinya tentang seseorang yang sebenarnya belum tahu persis 100% apa yang sebenarnya dia inginkan atau ada sesuatu yang dia masih cari tahu lagi. Ditambah dengan kartu The Stars Reverse. Yang ditakutkan adalah ketika kamu punya wish fulfillment atau keinginan yang tercapai, keinginan tersebut sebenarnya bukan datang dari hati kamu yang sesungguhnya. Jadi 6 bulan ke depan hati-hati dengan apa yang kamu harapkan, be careful of what you wish for, karena benar-benar akan dimudahkan untuk kamu 6 bulan ke depan untuk mencapai apa yang kamu mau. Jangan sampai kamu salah jalan, tapi benar-benar perhatikan The Hermit ini ya. Perhatikan apa yang kamu inginkan dan perhatikan kembali kamu itu sebenarnya siapa, apa mau kamu di dunia ini. Jangan sampai nanti apa yang terjadi ke kamu justru kamu malah menanyakan kenapa hal ini terjadi. Dan di sini ada kartu Nine of One Study yang artinya sedikit effort atau beban kamu akan terangkat di 6 bulan ke depan karena hal-hal akan dimudahkan. Dan kartu The Fool. Kartu The Fool Reverse ini mau dikasih tahu kalau kamu menemukan sebuah jalan di mana tidak tahu ujungnya. Kartu The Fool ini kalau biasa aku bilang, udah jalan aja maju ke depan, lihat seterusnya ada apa. The Fool Reverse artinya hati-hati dengan pilihan kamu, hati-hati dengan apa yang kamu kerjakan, jangan sampai itu benar-benar jurang yang kamu sebenarnya sudah tahu ujungnya. Jadi, kartu The Fool ini jangan bodoh amat terhadap sesuatu. Kalau ada sebuah kejadian yang harus kamu perhatikan, perhatikanlah. Dan kartu Knight of Wands ini tentang aksi. Aksi kamu dibutuhkan di 6 bulan ke depan. Walaupun kamu dibantu di sini, dibantu alam semesta, dibantu universe, dimudahkan jalannya, kartu Knight of Wands tetap ada sesuatu yang harus kamu kerjakan, tindakan yang harus kamu lakukan. Jangan stop, jangan berhenti untuk kamu lakukan sesuatu yang membantu kamu menuju goal kamu. Jadi Knight of Wands ini jangan stop di tengah jalan.
atau jangan menyerah di tengah jalan. Tapi kalau aku baca benar-benar grup keempat, gini ya, cari tahu dulu kamu tuh sebenarnya inginnya apa, atau ada sesuatu yang kamu inginkan. Cari tahu benar-benar, jangan sampai kamu salah keliru jalan. Ini juga mungkin tentang karir. Kalau kamu ingin pindah kerjaan, cari tahu benar apakah benar di kerjaan kamu nanti kamu bisa semakmur kerjaan yang sekarang. Mungkin kamu merasa kamu butuh sesuatu yang baru, atau kamu sudah tidak bisa di sini lagi di tempat kerja kamu berharap dengan wish dan harapan kamu pindah ke tempat kerjaan yang baru yang lebih baik. Tapi ternyata kamu sudah dikasih kerjaan yang baru, dan sebenarnya itu lebih baik dari beberapa aspek. Tapi sometimes orang tidak bisa melihat 100% semua itu baik. Ada selalu plus minus dari setiap kegiatan dan setiap kejadian. Itulah yang ditakutkan. Kalau kamu suka plusnya tapi minusnya kamu nggak tahan. Jadi benar-benar kamu perhatikan apa yang kamu inginkan, pikirkan kembali, dan jangan sampai kamu masuk ke arah yang salah, karena sekali lagi akan banyak hal yang dimudahkan yang datang ke kamu. Oke, aku bakal buka kartu berikutnya untuk grup keempat. Grup keempat, dan ini tadi juga tentang asmara ya. Mungkin kamu berharap kamu punya hubungan kekasih dengan seseorang, tapi sometimes kamu tidak tahu minusnya dia apa, jeleknya dia apa. Kamu udah tahu nih positifnya apa, tapi jeleknya kamu nggak tahu. Jangan sampai kamu salah mengambil keputusan di mana kamu justru mengambil sebuah keputusan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Kadang ada hubungan relationship yang bisa kamu ambil tindakan, kamu perbaiki. Tapi ada hubungan relationship yang berdampak sampai jangka lama atau mungkin selamanya. Terutama buat kamu yang punya hubungan bebas di sini, benar-benar perhatikan keputusan kamu mempercayai seseorang. Oke, so next card. Next card di sini punya kartu Purify. Ada kartu Suit. Oke, aku bakal ambil beberapa kartu lainnya dulu. Grup keempat, ada kartu Be in the Present and Dream of the Future. Ada kartu Treasure Your Loved Ones. Oke, next card lagi. Ada kartu Comfort. Ada kartu Bread. Oke. Gini, grup keempat, aku mau ngasih tahu tentang di sini punya kartu Be in the Present and Dream of the Future. Jadi, aku tadi bilang kalau mungkin 6 bulan ke depan kamu ada sesuatu yang dimudahkan, harapan kamu bisa tercapai, tapi aku juga bilang dari kartu Knight of Wands ini ada sesuatu yang harus kamu kerjakan, jadi nggak bisa diam doang. Dan kartu ini itu sebagai konfirmasi kalau kamu tidak hanya bisa bermimpi, tapi be in the present adalah kamu menyadari apa yang kamu lakukan sekarang. Sekarang ini kamu lakukan apa? Ini harus kamu tekankan di 6 bulan ke depan. Jangan kamu terdistraksi dengan mimpi-mimpi kamu, tapi kamu melakukan sesuatu yang tidak membawa kamu ke goal kamu itu. Karena sekali lagi, Angels Universe itu hanya bisa membantu untuk memudahkan jalan. Usaha tetap harus kamu yang lakukan. Oke, dan comfort di sini. Comfort ini juga tentang ini ya. Kalau buat kamu yang butuh healing, buat kamu yang butuh merasakan kenyamanan, comfort di sini bilang kalau alam semesta itu membantu kamu, angel itu membantu kamu.
ataupun kamu itu banyak banget dapat dukungan di 6 bulan ke depan, dan ini pun mungkin karena ibadah kamu yang kuat ataupun karena kamu itu tadi ya memberikan sesuatu yang positif ke alam semesta, dan impact atau timbal balik alam semesta itu juga baik ke kamu. Oke, dan aku juga mau ngasih tahu juga tentang kartu Purify. Gini, grup keempat, ternyata 6 bulan ke depan itu healing kamu benar-benar kuat loh di sini. Saat aku bicara tentang healing, itu benar-benar tentang healing. Mungkin sakit hati, kekecewaan, luka masa kecil akan benar-benar bisa tersembuhi di 6 bulan ke depan. Dengan kartu shoot di sini dan kartu purify di sini, yang artinya juga kalau ada pembersihan dalam diri kamu di 6 bulan ke depan, dan shoot ini tuh kayak balm ya. Kalau aku bilang luka dikasih balm, itu artinya ada sesuatu yang dihangatkan di diri kamu, ada sesuatu yang mulai disembuhkan pelan-pelan. Benar-benar 6 bulan ke depan, kalau kamu yang benar-benar butuh healing dari apapun itu, dari rasa sakit hati, 6 bulan ke depan akan ada kejadian, atau benar-benar kamunya sendiri akan mendapatkan healing. Entah healing itu dari siapapun, bisa dari kamu sendiri atau bantuan orang lain, tapi benar-benar akan bisa terjadi di 6 bulan ke depan. Dan kartu Terrestrial Love Fund, Terrestrial Love Funds ini juga tentang sebenarnya kalau terkadang kamu melupakan hal-hal penting di hidup kamu, terutama orang-orang yang mungkin menyayangi kamu. Terrestrial Love Fund, ketika seseorang menyayangi kamu, ini lebih dikatakan untuk kamu memberikan perhatian lebih. Mungkin mereka butuh itu. Jadi, buat kamu 6 bulan ke depan, jangan takut untuk mengekspresikan kasih kamu, rasa cinta kamu terhadap orang-orang yang kamu sayangi, karena bisa jadi mereka butuh itu di 6 bulan ke depan. Akan ada orang-orang yang butuh perhatian lebih. Akan ada keluarga kamu, mungkin pasangan kamu yang butuh perhatian lebih di 6 bulan ke depan. Kartu bread ini juga tentang kamu punya waktu untuk benar-benar healing, untuk benar-benar menyembuhkan kepenatan kamu, kebosanan kamu, atau apapun itu, kamu punya waktu untuk itu dan pergunakan waktu itu dengan baik. Oke, so aku bakal buka kartu lainnya. Grup keempat, ada kartu Traveler, Move in the New Direction. Dan satu kartu lagi, ada kartu Oracle, Wait for Important Information. Oke, kartu Traveler ini bisa dalam arti kamu akan traveling di 6 bulan depan, ataupun kalau tidak traveling, kayaknya mungkin ini juga bisa kamu punya arahan yang berbeda dalam hidup kamu di 6 bulan ke depan. Sama seperti yang aku katakan tadi, kalau kamu ingin move on dari sesuatu, 6 bulan ke depan adalah waktu yang sangat-sangat tepat supaya kamu bisa move on dari hal yang kamu inginkan itu. Dan kartu Oracle di sini juga tentang wait for important information. Artinya ada informasi penting yang mungkin datang ke kamu. Dan informasi itu sebenarnya bisa datang dari orang-orang yang baca tarot seperti ini, ataupun ini juga bisa dari perkataan orang lain, dan ini mungkin akan sangat kena ke kamu, karena sekali lagi ketika seseorang ingin menemukan motivasi, atau ketika seseorang ingin menemukan kelegaan dalam hidupnya, sebuah pesan itu bisa datang dari siapapun. Bisa datang dari tarot seperti ini, ataupun juga dengan kamu berbicara dengan orang lain. Makanya ini juga tentang lebih tidak membatasi, kayak 6 bulan ke depan mungkin tidak membatasi informasi atau motivasi yang datang ke kamu di 6 bulan ke depan. Oke, so kalau gitu sebelum aku akhiri, aku bakal ambil satu kartu tarot terakhir untuk grup keempat. Satu kartu tarot terakhir, udah ada kartu The Chariot Reverse. Kartu The Chariot Reverse, kalau kamu ingin melakukan sesuatu, perhatikan disiplin kamu. Disiplin kamu di sini dibutuhkan loh. Jangan sampai disiplin kamu ini kurang, dan itu tadi ya, tidak ada aksi di sini, tapi disiplin kamu perhatikan lebih, karena bisa jadi kamu membutuhkan ini untuk supaya
berhasil supaya universe lebih mudah memberikan hadiahnya ke kamu atau mempermudah jalan kamu. Dan sekali lagi, walaupun kartu-kartu ini menjelaskan tentang jalan yang dimudahkan, tetap aksi kamu dibutuhkan, kedisiplinan kamu dibutuhkan. Jangan sampai kurang. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup keempat. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye!